Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara ataupun tutorial mengenai pemasangan klaher ataupun bearing pada motor Jupiter Yamaha. Khususnya bagian ban depan ya. Ini berhubung punya saya ini udah gojak alias udah nggak stabil ya, udah rada speleng buat jalan. Jadi sangat berbahaya kalau tidak buru-buru diganti. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita simak videonya. Cekidot. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke prosesi pemasangannya ya. Kita siapkan dulu untuk alat dan bahannya. Alat-alatnya ini dia. Dan juga pastinya kita siapkan untuk bearing ataupun klaher dengan nomor seri D1 6300. Ini buat Yamaha Jupiter Z Burhan ya, bagian ban depan. Itu sama kiri kanan. Lanjutnya kita siapkan untuk pengganjal motornya. Motornya diganjal dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika ban dilepas itu nanti motornya tidak ambruk alias tidak gelewang. Oke, saya rasa udah cukup pengganjalnya. Udah aman. Selanjutnya kita siapkan buat kunci penahan nomor 14. Dan juga buat yang satunya menggunakan kunci nomor 17 yang buat diputar ya, yang diputar bautnya itu kunci nomor 17. Yang nomor 14 nya buat penahan saja. Oke, sudah terlepas. Kita bisa lepas menggunakan tangan ya, kalau udah enteng alias sudah bisa diputar ya. Udah terlepas. Selanjutnya kita lepas bagian asnya dengan menggunakan palu. Kita pukul-pukul asnya bagian ujung perlahan kita pukul-pukul ya supaya asnya keluar ya. Mulai kelihatan keluar ya. Kita langsung tarik untuk asnya. Oke, sudah terlepas untuk asnya. Selanjutnya kita lepas bagian sensor speedo ataupun sensor kilometernya dulu. Kalau udah terlepas baru kita angkat untuk bannya ya. Udah terlepas. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosesi untuk pelepasan bearing ataupun klahernya. Kita siapkan ban bekas buat mengganjalnya supaya nanti tidak rusak ya untuk velgnya, dan juga biar tidak rusak untuk piringannya. Selanjutnya kita siapkan obeng buat ngelepas sealnya, seal karet ya. Udah terlepas. Kita bisa menggunakan obeng yang ujungnya itu besi ya, yang buat memukul-mukul ini apa namanya, buat memukul-mukul bearingnya yang bekas yang mau dicopot. Soalnya apa? Soalnya biar obengnya tidak rusak. Dan gunakan dengan diameter yang pas yang bisa masuk ya. Langsung kita masuk ke prosesi pencopotan ini ya. Langsung udah tercopot. Ini udah tercopot dan udah keluar juga ini ya untuk bos-bosannya juga. Berikut laharnya juga udah tercopot. Selanjutnya kita balik dan kita copot bagian yang samping ataupun sebelahnya. Sama, kita pukul-pukul pelan-pelan ya sampai benar-benar terlepas. Kita pukul-pukul perlahan-lahan sampai terlepas untuk bearing ataupun klahernya ya. Udah terlepas semua. Ini dia udah parah ya keadaannya. Dan ini untuk velgnya udah aman, udah tidak ada bearingnya alias udah kosong. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan lap ataupun kain ya, supaya terhindar dari kerikil-kerikil kalau bisa, biar nanti ketika kita pasang bearing lebih awet dan lebih presisi pastinya.
Habis itu kita selanjutnya bisa siapkan itu ya, apa namanya, semacam pelumas ataupun stempet. Itu berhubung saya nggak ada dan ini masih ada sisa-sisa ya, jadi saya tidak kasih. Jadi masih ada sisa yang tadinya stempetnya. Selanjutnya kita pasang untuk bearing yang baru. Bebas mau dari yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya, bebas sesuai selera. Kita pasang dan kita selanjutnya gunakan pemukul buat memukul-mukul bearingnya ataupun klahernya supaya masuk ke dalam. Jangan sampai miring ya, kalau miring nanti bisa efeknya nggak bagus dan bearing cepat rusak juga, cepat ambrol. Harus benar-benar presisi ya. Oke, saya rasa udah cukup. Selanjutnya kita yang satunya, jangan lupa untuk yang satu, pemasangan yang satunya ataupun pemasangan yang keduanya itu pasang dulu bagian bos-bosannya. Ini saya bersihkan dulu supaya bersih bos-bosannya dan kita pasang dulu, jangan sampai lupa ya. Ini buat biar stabil. Ini bagian tengah. Dan selanjutnya kita lepas ataupun pasang bearingnya yang satunya. Setelah bos-bosan udah terpasang ya, langsung kita tutup menggunakan bearing yang baru. Benar-benar harus presisi dan harus pas. Selanjutnya kalau udah pas kita bisa memukul-mukulnya supaya masuk ke dalam. Dan bebas mau menggunakan alat apa. Ini saya menggunakan kunci ya, kunci ketok. Iya. Kalau memang susah bisa alternatif menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan bearingnya buat memukul-mukul ataupun mengganjal ya, mengganjal dan selanjutnya kita pukul-pukul menggunakan palu untuk bearing yang bekasnya. Nanti otomatis bearing yang baru itu akan tertekan ke dalam. Tapi hati-hati jangan sampai seret ya, harus benar-benar dilihat posisinya. Kalau sekiranya udah rada mendalam, udah rada mendem untuk bearingnya, selanjutnya kita gunakan alat yang tidak membuat seret nantinya ketika mau kita cabut. Kalau menggunakan bearing biasanya bakalan susah ditariknya. Ini saya menggunakan alat yang ini cukupnya ya, menggunakan palu dan juga kunci-kunci ya. Saya rasa keduanya udah terpasang rapi untuk bagian kanan ini dan juga bagian kiri udah terpasang rapi dan udah masuk ke dalam. Untuk memastikan mengecekkan udah benar belum, kita cek bagian bos-bosannya. Kalau udah rada seret, kita berarti udah bener, udah pas kanan kirinya, udah nggak ada kesalahan ya. Kalau masih gojak berarti ada yang belum tertekan ke dalam, benar-benar ke dalam. Itu harus benar-benar dicek. Oke, selanjutnya kita pasang dan kita bersihkan ya. Kita pasang untuk sealnya, seal karet bagian cakramnya biar terhindar dari debu-debu pastinya. Selanjutnya kita bisa pukul-pukul secukupnya menggunakan palu ya. Saya rasa udah cukup dan kita langsung lanjut ke prosesi pemasangannya. Ini dia, langsung kita pasang ya. Ini ada bos-bosan satu lagi yang di bagian sebelah kaliper, itu kita pasang dulu dan kita bersihkan dulu pastinya. Selanjutnya kalau udah bersih kita pasang dan kita habis itu memasang bagian controller alias bagian yang sebelahnya. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu ya bagian kalipernya, apakah remnya ngunci. Kalau ngunci bisa gunakan obeng ya biar tidak ngunci ketika kita memasukkan ini cakram ataupun ban ya. Saya rasa udah cukup dan kita coba cek lagi. Kalau udah benar-benar, selanjutnya kita pasang bagian asnya dan jangan sampai lupa terlebih dahulu kalau bisa dipasang dulu untuk sensor speedonya, karena nanti susah kalau belum dipasang dulu. Pasang asnya ketika
sensor speedonya udah dipasang ya. Ini saya udah pasang dan saya coba pasang ke motornya. Dan kita masukkan ya untuk asnya. Jadi enak kalau udah terpasang semua. Terakhir kita masukkan asnya dan kita pukul-pukul menggunakan palu cukupnya. Cek benar-benar pas apa belum. Selanjutnya kita copot untuk pengganjalnya. Udah gak apa-apa, udah aman. Jadi begini. Selanjutnya kita bersihkan untuk baut-baut dan juga ringnya. Biar kita pasang ya. Kalau udah bersih kita pasang. Dan kita langsung masuk prosesi pengencangan bautnya. Menggunakan kunci tadi, kunci penahan nomor 14 dan juga kunci buat muter bautnya nomor 17. Oke, saya rasa udah cukup, udah jadi mantap ya. Kita selanjutnya menekan-nekan untuk rem depannya ya, jadi biar kembali semula, karena tadi udah dicongkel ya. Jadi bahaya kalau nggak digini dulu, harus dicek dulu udah benar-benar stabil, udah benar-benar normal apa belum. Kita putar-putar dan kita tekan-tekan untuk rem depannya. Kalau dirasa udah cukup, udah jadi ya. Oke, mungkin cukup sekian mengenai pemasangan bearing ataupun laher pada ban motor Yamaha Jupiter Z Burhan ataupun Jupiter Z burung hantu. Sudah terpasang dengan rapi dan alhamdulillah sudah normal dan tidak ngogel alias sudah tidak gocak lagi, sudah seperti baru. Jadi sudah aman buat riding ataupun buat berkendara. Oke, mungkin cukup sekian mengenai cara pemasangannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa stay tune di channel ini, ditunggu video-video berikutnya. Jangan lupa sertakan kritik dan juga sarannya ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.